Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahad. Saya Agil Suhada. Saya Haryansyah. Saya Alfefi Najwa. Saya Dina Yunisa. Baiklah, kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Bond Valuation and Yield Curve Analysis. Saya akan membacakan contohnya. Dalam proyek ini digunakan 3 obligasi pemerintah Indonesia seri fixed rate atau FR dengan variasi tenor pendek, menengah, dan panjang, dan yang dikumpulkan meliputi tanggal jatuh tempo, tingkat kupon, frekuensi pembayaran kupon, serta YTN-nya yang digunakan dalam proses valuasi. Kami menggunakan 3 obligasi, yaitu yang pertama FR 0061, yaitu tenor pendek, di mana jenis obligasinya yaitu FR atau fixed rate, kuponnya 7% per tahun, dan frekuensi kuponnya 2 kali per tahun, jatuh temponya 15 Mei 2022, YTN-nya 2,35%. Dan contoh yang keduanya yaitu FR 007, tenor rendah menengah, di mana jenis obligasi yang digunakan yaitu FR, kuponnya 8,125% per tahun, frekuensi kupon 2 kali per tahun, jatuh temponya 15 Mei 2024, YTN-nya 6,33%. Yang contoh terakhir yaitu FR 0089, di mana menggunakan tenor menengah, yaitu jenis obligasi sama dengan yang lainnya yaitu FR, menggunakan kupon 6,875% per tahun, dan frekuensi kuponnya 2 kali per tahun, jatuh temponya 15 Agustus 2051, dan YTN-nya 6,70%. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam hal ini kami akan melakukan pengoperasian dari data yang didapatkan yang akan memberikan perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh harga teoritis obligasi, yield to maturity atau YTM, durasi Macaulay, durasi modified convexity, serta sensitivitas harga terhadap perubahan tingkat bunga kurang lebih 0,5% dan 1%. 1. Notasi umum. F sama dengan nilai nominal atau face. C sama dengan besar kupon. R sama dengan besar nilai. N sama dengan periode pembayaran. Y sama dengan yield to maturity. TI sama dengan waktu atau dalam tahun dari settlement sampai pembayaran arus kas ke I. CFI sama dengan arus kas pada waktu TI atau kupon periodik atau kupon tambah pokok pada akhir. N sama dengan jumlah periode sampai jatuh tempo. 2. Harga teoritis obligasi atau P. Rumus umumnya P sama dengan sigma N, I sama dengan 1, C per 1 tambah I pangkat N tambah R per 1 tambah I pangkat N. Baiklah, yang ketiga menghitung yield atau maturity. Rumus umumnya YTM sama dengan C tambah FV kurang PV per N per FV tambah PV per 2. Selanjutnya 4. Menghitung Macaulay duration. Rumus umumnya Macaulay duration sama dengan sigma NI TI X PVI per V. 5. Menghitung modified duration. Rumus umumnya Macaulay duration per 1 tambah YTM per N. 6. Menghitung convexity. Convexity rumus umumnya convexity sama dengan sigma T kuadrat tambah T PV CFT per P1 tambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya itu perhitungan analisis sensitivitas atau langkah demi langkah. Nah, langkah pertama, analisis diminta untuk mendesain rumus dasar yang akan menjadi rumus keluaran. Misalnya rumus NPF dapat diambil sebagai rumus keluaran.
Nah, langkah keduanya itu analisis perlu mengidentifikasi variabel mana yang perlu dibuat PK karena mereka adalah kunci untuk rumus kekeluaran. Dalam rumus NPV di Excel, biaya modal dan investasi awal dapat menjadi variabel independen. Langkah ketiganya, tentukan kisaran kemungkinan dari variabel independen. Nah, yang keempat, buka lembar Excel dan kemudian letakkan rentang salah satu variabel independen di sepanjang baris dan set lainnya bersama dengan kolom. Nah, rentang satu variabel independen, yang kedua rentang duanya variabel independen. Dan selanjutnya, buka tab data dan klik tombol analisis bagaimana jika. Di bawah itu, pilih opsi tabel data. Nah, langkah keenamnya, mengisi di row, masukkan sel dengan mengacu pada satu variabel independen dan kolom masukkan sel dengan mengacu pada dua variabel independen. Yang terakhir, klik enter agar tabel diterapkan dan menampilkan kemungkinan hasil. Tabel yang dibuat adalah tabel sensitivitas. Nah, sebelum lanjut ke operasi berbagai data yang didapatkan, kita terlebih dahulu lanjutkan untuk mengetahui interpretasi ekonominya, yang dimana analisis sensitivitas harga obligasi bertujuan untuk memahami bagaimana nilai pasar obligasi berubah ketika terjadi perubahan kecil pada tingkat bunga atau yield to maturity atau YTM-nya. Secara teori, harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga sehingga ketika YTM meningkat, harga obligasi akan menurun. Dan sebaliknya, ketika YTM menurun, harga obligasi akan meningkat. Besarnya perubahan harga ini dipengaruhi oleh durasi dan konvesiti obligasi. Durasi menggambarkan sensitivitas linear harga obligasi terhadap perubahan YTM. Sedangkan konvesiti mencerminkan efek non-linear yang membuat estimasi perubahan harga menjadi lebih akurat. Nah, obligasi dengan tenor panjang seperti FR0089 cenderung memiliki durasi dan konvesiti yang lebih tinggi sehingga perubahan YTM sebesar kurang lebih 0,5% atau 1% menghasilkan perubahan harga yang relatif lebih besar dibandingkan obligasi berjatuh tempo pendek. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang baru saja dijelaskan kita, yaitu ketika tingkat bunga naik, harga obligasi akan turun karena kupon tetap dari obligasi menjadi kurang menarik dibandingkan tingkat bunga baru di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa investor yang memegang obligasi jangka panjang menghadapi risiko tingkat bunga yang lebih besar. Sebaliknya, ketika tingkat bunga turun, harga obligasi akan naik. Bahkan kenaikannya biasanya lebih besar dibandingkan penurunannya dalam skala perubahan YTM yang sama. Fenomena ini terjadi karena konvexity memberikan efek positif, sehingga kenaikan harga saat YTM turun lebih besar dibandingkan penurunan harga saat YTM naik. Dalam jumlah perubahan yang sama, kondisi ini menguntungkan investor obligasi, terutama pemegang obligasi bertenor panjang yang memiliki konveksiti tinggi. Secara keseluruhan, durasi dan konveksiti merupakan alat penting bagi investor untuk memahami risiko suku bunga, membuat keputusan investasi, dan menyusun strategi manajemen portofolio. Investor institusional seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi sangat memperhatikan dua indikator ini karena membantu mereka menilai stabilitas nilai portofolio terhadap fluktuasi suku bunga. Analisis sensitivitas harga obligasi juga berguna dalam menentukan strategi seperti bullet, barbell, atau ladder, serta dalam memprediksi dampak perubahan kebijakan moneter terhadap nilai investasi. Dengan demikian, pemahaman mengenai sensitivitas harga, durasi, dan konveksiti sangat penting dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan di pasar obligasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang tiga fixed run yang kami ambil sebelumnya. Pada proyek ini kami melakukan perhitungan dan analisis valuasi obligasi dan yield curve berdasarkan 3 seri obligasi, yaitu FR0061 dan FR0077, FR0089. Data yang digunakan mencakup kupon, frekuensi, jatuh tempo, YTM, dan settle. Sesuai sumber data historis,
Untuk seri pertama FR0061 yaitu memiliki kupon 7% dengan pembayaran 2 kali setahun, jatuh tempo pada 15 Mei 2022 dengan YTM 2,35%, dan settlementnya yaitu 4 Maret 2022. Dan yang contoh kedua yaitu FR0077 di mana memiliki kupon 8,125%, yaitu tempo 15 Mei 2024, dan yang YTM-nya yaitu 6,33%, dan jatuh dengan settlement 22 November 2022. Sedangkan FR0089 memiliki kupon 6,875%, jatuh tempo 15 Agustus 2051, dan YTM-nya yaitu 6,70% dengan settlement 12 November 2025. Baik, saya akan kembalikan kepada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Oke, saya akan melanjutkan perhitungannya. Yang pertama untuk seri FR0061 yang dengan settlement berada setelah jatuh tempo yaitu 4 Maret 2022. Di sini karena tanggal settlement berada setelah jatuh tempo, maka tidak ada arus kas tersisa atau obligasi telah jatuh tempo pada tanggal settlement yang dipilih. Selanjutnya untuk FR077, hasil perhitungan menunjukkan harga teoritis per 100 itu 102,669252, masa ulai duration per tahun 1,421296, modified duration per tahun itu 1,377692, dan convexity itu 2,607699, serta jumlah periode tersisa itu 3. Untuk sensitivitas harga akibat perubahan yield, misalnya sensitivitas harga akibat perubahan yield pada delta Y plus 0,50%, harga turun menjadi 101,965. Pada delta Y minus 0,50%, harga naik menjadi 103,379. Perhitungan modal duration convexity menunjukkan error. Relatif yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,001% sampai 0,0001%. Sedangkan FR0089 diperoleh hasil harga teoritis per 100 itu 103,810562, masa ulai duration per tahun 12,337350, modified duration dalam tahun 11,93745, convexity 222,106303, dan jumlah periode tersisa itu 52. Pada perubahan YTM plus minus 0,5% dan plus minus 1%, harga berubah cukup signifikan dan error relatif yang jauh lebih besar dibanding FR0077, menandakan sensitivitas yang tinggi. Berikut grafik ketiga obligasi yang kami ambil, yaitu FR0061, FR0077, dan FR0089. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil. Baiklah, dari perhitungan diperoleh bahwa perbedaan tenor memberikan dampak berbeda terhadap sensitivitas harga seri FR0089. Sebagai obligasi jangka panjang memiliki durasi dan konveksiti jauh lebih besar, sehingga perubahan yield kecil pun dapat menyebabkan perubahan harga yang sangat besar. Sementara obligasi dengan tenor pendek seperti FR0077 menunjukkan perubahan harga yang minimal meskipun yield berubah hingga kurang lebih 1%. Profil ini menggambarkan hubungan antara risiko tingkat bunga dengan panjang tenor obligasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan
harga teoritis, durasi, modified duration, dan convexity masing-masing obligasi, diperoleh bahwa obligasi berjenjang waktu pendek FR0061 memiliki sensitivitas harga yang paling rendah terhadap perubahan tingkat bunga. Sedangkan obligasi berjangka panjang FR0089 menunjukkan sensitivitas harga yang paling tinggi. Nilai durasi yang besar pada FR0089 menunjukkan bahwa semakin panjang jatuh tempo setelah obligasi, semakin besar juga pengaruhnya perubahan suku bunga terhadap perubahan harga obligasi tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai convexity yang lebih tinggi pada obligasi tenor panjang, yang berarti respon harga terhadap perubahan yield bersifat non-linear dan lebih signifikan dibandingkan obligasi bertenor pendek maupun menengah. Nah, grafik yield curve yang dihasilkan menunjukkan struktur suku bunga yang meningkat sering bertambahnya tenor, mencerminkan kondisi pasar normal, di mana investor menuntut kompensasi risiko yang lebih tinggi untuk memegang obligasi jangka panjang. Kurva yield yang cenderung upward sloping juga menggambarkan ekspektasi pasar terhadap potensi kenaikan inflasi atau suku bunga di masa depan. Visualisasi grafik sensitivitas harga terhadap YTM kurang lebih 0,5% dan 1% menunjukkan bahwa penurunan yield menghasilkan kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan penurunan harga pada saat yield naik dalam skala perubahan yang sama, yang mengonfirmasi efek convexity dalam teori valuasi obligasi. Nah, secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan obligasi dalam portofolio investasi harus mempertimbangkan durasi dan convexity sebagai indikator utama risiko bunga. Investor konservatif akan lebih memilih obligasi pendek seperti FR0061 yang lebih stabil, sedangkan investor agresif atau institusi yang mencari imbal hasil lebih tinggi dapat mempertimbangkan obligasi seperti FR0089 dengan konsekuensi risiko volatilitas harga yang lebih besar. Dengan demikian, analisis grafik dan nilai numerik yang diperoleh memberikan dasar kuat dalam penyusunan strategi alokasi portofolio dan manajemen risiko pada instrumen pendapatan tetap. Saya memberikan moderator.